Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, siang hari ini, saya Nuril Adhyari bersama narasumber, kita akan berbincang tema seputar pendidikan yang aktual, relevan, dan inspiratif. Sobat PMPK, tentu sudah banyak dari kita yang menjadi orang tua, betul? Betul. Salah satu impian menjadi orang tua adalah dapat menyekolahkan anaknya di lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar. Lingkungan aman dari perundungan, lingkungan aman dari tindak kriminal, dan lingkungan aman dari bencana. Pertanyaannya, apakah sekolah kita hari ini aman dari bencana? Dan apakah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Aman dari bencana ini menjadi salah satu pembahasan di publik belakangan ini, semenjak beredarnya banyak isu tentang kebencanaan. Publik tentu bertanya, apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dalam menciptakan sekolah yang aman. Sobat PMPK, siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sudah memiliki track record di kebencanaan sudah panjang sekali. Rekam jejaknya konon melebihi 1 dekade. Sudah hadir Ibu Lilis Mutmainah dari Direktorat Mitigasi Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB) dan juga Bapak Jamjam merupakan tenaga ahli pendidikan kebencanaan dan inklusif yang sudah berkarir di bidang SPAB sejak 2010. Luar biasa lama. Boleh tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Baik, ada beberapa pertanyaan yang nanti mudah-mudahan bisa menjadi pemantik diskusi kita pada siang hari ini. Baik, pertama mungkin dari Ibu Lilis dan BNPB memiliki gambaran tentang kondisi kebencanaan kita, dan banyak yang bertanya sebenarnya, kapan kejadian itu disebut bencana dan kapan itu tidak disebut sebagai bencana? Apakah semua kejadian alam atau peristiwa alam itu adalah dikatakan bencana? Sebenarnya kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, itu ada konsep terkait bencana, di mana bencana adalah peristiwa yang bisa mengakibatkan adanya dampak. Jadi kata dampaknya itu yang garis bawahi. Ketika dampaknya ini bisa menyebabkan korban jiwa, ataupun misalnya luka, ada kerusakan atau kerugian dari infrastruktur atau material lainnya, itulah yang disebut bencana. Tapi ketika misalnya kejadian alam atau peristiwa yang terjadi yang tidak ada kerentanan, tidak ada masyarakat di sekitarnya atau infrastruktur yang terdampak, itu hanya fenomena alam saja gitu. Seperti misalnya kita sering temui kan ada gempa tapi kedalamannya jauh dan itu mungkin di samudra gitu. Itu kan suka ada notifikasi dari BMKG, itu ya fenomena alam biasa. Tapi ketika itu ada dampaknya, itulah bencana. Itu mungkin yang perlu kita ketahui bersama sih pemahamannya. Baik, jadi tidak semua fenomena alam itu disebut bencana, Sobat PMPK. Fenomena alam itu disebut bencana ketika dia berdampak dari sisi korban, dari sisi kerugian, dan kerusakan yang ditimbulkan baik di infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi itu yang perlu kita ketahui, bahwa tidak semua fenomena alam itu disebut bencana. Bencana disebut bencana ketika dia memiliki dampak, memiliki kerusakan, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Apa sebenarnya yang berdampak pada sektor pendidikan apabila terjadi bencana? Ya, terima kasih Mas Nuril. Jadi bencana itu pasti berdampak, termasuk di pendidikan ya. Dampaknya apa? Terganggunya layanan pendidikan karena pertama infrastruktur atau sarana-prasarana sekolahnya rusak. Yang kedua bisa jadi dari guru siswa itu ada yang jadi korban atau jadi rumahnya terdampak harus mengungsi. Jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran. Kemudian ada juga akses yang terputus, misalkan ada longsoran di jalan, jembatan roboh, sehingga
contoh kasus di erupsi Gunung Semeru ya. Jadi ada yang sekolah di Candipuro itu dari Pronojiwo, mereka cuma 15 menit nyebrang jembatan. Tapi ketika jembatan itu ambruk, maka untuk melewati itu harus mutar 8 jam. Maka aksesnya terputus. Sekolahnya mungkin aman, tapi aksesnya terputus, sehingga tetap nggak bisa sekolah. Dalam situasi darurat, tentu ada dampak psikososial ya. Anak-anak cemas, takut, terjadi gempa susulan misalkan, atau bencana susulan. Dan orang tua juga mungkin agak takut melepas anaknya ke sekolah lagi kalau misalkan kondisi bangunannya belum aman dan sebagainya. Dan itu juga di beberapa kondisi bencana seperti erupsi itu, dia harus dikosongkan. Kayak tadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki 7 km dari kawah itu kan harus dikosongkan, artinya mereka mengungsi. Seperti di Gunung Ruang, Sulawesi Utara, di Siaro itu, mereka mengungsinya ada yang ke Manado, ada yang ke dan sebagainya, sehingga layanan pembelajaran pasti terdampak, terganggu. Ini juga terjadi kemarin pas kondisi pandemi kan, kita rasakan gitu. Bagaimana kita harus melaksanakan pembatasan kegiatan, harus physical distancing, harus social distancing, nggak boleh tatap muka karena takut terjadi penularan, maka kita tetapkan kebijakan pembelajaran dari rumah. Di situ mulailah ada pembelajaran jarak jauh, lewat daring sebagainya, termasuk proses kerja kita. Nah, tentu itu termasuk bencana juga gitu ya, bencana non alam dari sisi kesehatan. Dan bukan hanya dari alam non alam, juga dampak misalkan konflik sosial di masyarakat ya, antar komunitas atau kekerasan, sehingga berdampak pada fisik maupun psikologis dari anak didik kita. Jadi segala sesuatu yang mengancam keselamatan anak itu kita kategorikan sebagai bisa dikategorikan sebagai potensi atau ancaman bencana, dan dampaknya ke pendidikan cukup besar gitu ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan dampak di sektor pendidikan, mungkin apakah ada informasi atau pernah kejadian bencana di saat pembelajaran, dan bagaimana dampaknya ketika itu ke satuan pendidikan dan ke warga satuan pendidikan, itu mungkin yang kita perlu juga sama-sama mengetahui. Ya, saat pembelajaran ada beberapa kasus ya. Kemarin terakhir gempa di Kabupaten Bandung itu setengah 10 ya. Jadi anak-anak sedang belajar di kelas, dan saat itu mungkin sedang ujian UTS ya. Mungkin alhamdulillahnya ada, karena yang UTS kelas rendah itu udah pulang jam 9. Tapi anak-anak yang lain kelas 5-6 itu 4-5-6 masih di kelas. Mereka tentu shock karena kejadiannya tiba-tiba dan langsung goncangan yang keras selama 15 detik 10 sampai 20 detik gitu. Dan itu cukup membuat mereka shock, langsung mereka berhamburan lari keluar. Nah, pada saat proses lari itulah anak-anak ada yang tertimpa plafon, ada yang tertimpa genteng, bahkan ada satu yang meninggal karena kondisi punya asma dan tiba-tiba pingsan, jatuh, dan kepala membentur lantai. Nah, itu tentu kita di beberapa kejadian lain gempanya itu bisa merusak, misalnya Cianjur ya, ada satu kejadian anak sedang sekolah agama. Jadi 1:30 setelah sekolah umum, mereka sekolah agama. Jadi bangunan 3 lantai, itu ada 21 anak. 19 anak meninggal di tempat karena lantai satunya langsung roboh. Jadi lantai 2-nya udah di tanah gitu ya. Dan beberapa sekolah lain itu si atapnya itu, si gentengnya itu udah ambruk dan di tanah. Jadi bisa jadi dalam situasi bencana yang parah, kalau itu terjadi di jam sekolah, kita akan banyak korban. Kemdikbud sudah memiliki program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Bagaimana caranya sekolah itu bisa menjadi satuan pendidikan aman bencana? Apakah ada langkah-langkah yang harus dilakukan sampai sekolah tersebut mendapatkan predikat menjadi satuan pendidikan aman bencana? Ya, tentu concern kita karena memang dari data sudah kita termasuk rawan bencana, kejadian juga tahun ini sudah ada lebih dari 2.000 sekolah yang terdampak. 2.000 sekolah ya, luar biasa. Tentu itu jadi perhatian. Jadi kita ada program Satuan Pendidikan Aman Bencana
yang dipayungi dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 33 Tahun 2019. Oke, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 33 Tahun 2019. Sobat PMPK tolong dicatat dan nanti bisa dibedah. Langkah-langkahnya di situ ada mengatur tugas tanggung jawab Kemendikbud sendiri, Kementerian Pendidikan, kemudian pemerintah daerah, di situ ada Dinas Pendidikan, ada BPBD, dan satuan pendidikan. Apa yang bisa dilakukan oleh sekolah nih? Gitu. Pertama mungkin pahami risiko dari satuan pendidikan yang di daerah rawan bencana. Apa saja kira-kira ancaman yang mungkin terjadi baik secara alam, non alam maupun manusia gitu ya, atau diakibatkan oleh konflik sosial yang berdampak pada pendidikan. Nah, kita pahami risiko itu dengan melakukan kajian risiko. Nah, itu dilakukan oleh tim siaga bencana sekolah. Jadi sekolah perlu membentuk tim siaga bencana yang terdiri dari perwakilan guru, perwakilan siswa, perwakilan komite, dan tokoh masyarakat sekitar. Nah, setelah kita tahu apa risiko di sekitar sekolah, tentu kita melakukan pengecekan mana yang sudah dilaksanakan oleh sekolah, misalkan ada kegiatan-kegiatan untuk mitigasi pencegahan gitu ya. Bagaimana menghadapi banjir, misalnya kalau risikonya banjir, bagaimana supaya sekolah kita tidak terdampak banjir, ada upaya mitigasinya secara struktural, baik membangun tanggul misalkan, atau ada perbaikan drainase, atau membuat biopori, atau juga secara non struktural kita edukasi langkah-langkah pencegahan dan penyelamatan kalau terjadi tiba-tiba banjir misalkan, atau kebakaran atau gempa bumi. Nah, itu disusun oleh sekolah, dan ketika ada situasi darurat sekolah punya SOP gitu ya. Jadi ini yang ditampilkan ya, ditampilkan 15 langkah ya? Iya, 15 langkah, tapi sebenarnya ini bisa terintegrasi gitu dalam beberapa langkah saja. Yang tadi dari tim siaga bencana bikin kajian risiko, kemudian bikin rencana aksi apa saja yang harus dilakukan oleh sekolah tiap tahunnya. Misalkan ketika di situ anak-anak belum tahu cara menghadapi bencana, berarti ada pembelajaran tentang mitigasi dan kebencanaan di sekolah gitu. Itu bisa di kelas, bisa di ekskul, bisa di mana, di project sekarang ya, ada P5 dan sebagainya. Nah, kemudian tadi bikin SOP sekolahnya, kepala sekolahnya bikin langkah-langkah bagaimana ketika jam sekolah misalkan ada gempa, bikin SOP kedaruratan untuk gempa, bagaimana penyelamatannya dan evakuasinya. Siapa yang bertugas untuk mengarahkan siswa evakuasi dari kelas ke titik kumpul aman, pengecekan kondisi anaknya, apakah ada yang luka, kalau ada yang luka dirujuknya kemana, pelayanan kesehatan seperti apa, atau kalau ada kebakaran, kontak damkarnya seperti apa, dibikin SOP-nya dan disosialisasikan, kemudian dilatihkan. Karena pengetahuan itu bukan hanya diketahui, tapi harus terampil. Penyelamatan itu membutuhkan keterampilan, karena kan darurat itu ada 3 aspek yang harus kita perhatikan. Pertama, terjadi tiba-tiba dalam situasi yang singkat. Makanya kadang kalau kita nggak tahu apa yang terjadi, kita bisa panik dan salah dalam respon. Betul. Makanya kita harus melatih supaya pertama tidak panik, yang kedua tahu situasinya dan tahu respon yang benar untuk penyelamatannya. Baik. Nah, itu dilatihkan. Dilatih ya. Jadi pendidik dan tenaga pendidikan itu sesuai dengan Permendikbudnya itu diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan budaya sadar bencana. Jadi kemanapun kita pergi sekarang kan mobilitas kita tinggi ya. Meskipun saya orang gunung, tapi sewaktu-waktu ke pantai dong healing. Betul. Nah, ketika tiba-tiba sedang di pantai ada gempa besar dan ada peringatan dini tsunami, saya harus melakukan apa? Saya harus tahu dong. Nah, itu bisa diajarkan di sekolah dan dilatihkan juga. Latihan penyelamatan di kelas, misalkan ketika di kelas ada gempa, misalkan harus berlindung di bawah meja, kemudian nanti ikuti aba-aba evakuasi. Ketika evakuasi, jangan berisik, jangan berlari, jangan saling dorong, dan jangan kembali sebelum dinyatakan aman gitu. Nah, pesan-pesan kunci itu bisa dibiasakan oleh guru, jangan menunggu mata pelajaran dulu, tapi dibiasakan oleh guru minimal 5 menit sebelum mulai belajar, diinduksi atau disampaikan ke anak-anak. Anak-anak, ingat ya nanti kalau ada gempa, jangan panik.
langsung berlindung, bisa di bawah meja, jauhi kaca, ikuti nanti setelah gempa reda, ikuti instruksi ibu untuk evakuasi keluar secara tertib. Jangan lari, jangan berisik, jangan saling dorong. Nanti kalau udah di luar, ketua kelasnya cek ya teman-temannya, kondisinya. Nah itu kan saya ngomong ini paling 2 menit ya. Iya. Nah guru itu bisa membiasakan. Perlu pembiasaan di sekolah gitu ya oleh para pendidik dan tentunya tenaga kependidikan dari sisi budaya, bahkan tadi kalau disebut SOP ini juga menjadi perhatian kita bersama. Nah tadi sempat disebutkan oleh Pak Jamjam bahwa ketika misalnya bencana itu yang menjadi penting salah satu langkah adalah evakuasi. Ya. Nah, terkait dengan evakuasi mungkin kita ke Bu Lilis. Jadi sebagai dari BNPB, apakah misalnya jalur evakuasi itu punya standar atau misalnya jalur evakuasi yang aman itu seperti apa dan bagaimana diterapkan di satuan pendidikan? Untuk jalur evakuasi memang tahun ini kita akan merencanakan untuk membuat acuan kebijakan lah seperti itu untuk jalur evakuasi yang notabene kita bisa adopsi bersama. Memang saat ini acuan terkait jalur evakuasi masih kepada SNI, Standar Nasional Indonesia untuk jalur evakuasi, salah satunya adalah jalur evakuasi tsunami. Oke, itu sudah lama sih SNI-nya, makanya mungkin kita perlu perbarui dengan kebijakan yang nanti akan kami buat. Tapi sebenarnya Mas Al-Nauril, untuk kriterianya dasar sendiri terkait jalur evakuasi itu sebenarnya Bapak Ibu juga bisa terapkan di sekolah, itu ada 5 sih. Jadi pertama mungkin kita menghindari dari bangunan yang runtuh. Jadi jangan sampai pada saat terjadi bencana kita sudah terlindungi di tempat yang kejadian itu, tapi pada saat kita menuju ke titik amannya kita malah luka-luka gitu. Makanya kita perlu hindari jalur evakuasi dengan yang dari bangunan yang runtuh. Kemudian juga kalau Bapak Ibu bisa lihat mudah dilalui oleh kendaraan atau alat angkut. Kemudian juga jalurnya singkat dan langsung menuju tempat terbuka atau titik evakuasi awal. Kemudian juga notabene mudah dijangkau dan terhindar dari hal-hal yang reruntuhan. Tapi sebelum menentukan jalur evakuasi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ada beberapa hal yang kita perlu lakukan. Seperti misalnya kita tidak bisa menentukan jalur evakuasi itu yang aman ketika kita tidak tahu kerentanan dari sekitar kita. Apakah ada misalnya kita perlu ketahui ada kerentanan dari segi manusianya, apakah ada yang mengalami disabilitas, ataukah ada yang misalnya ibu hamil atau anak-anak, sehingga dengan kerentanan yang kita tahu ada kajian kerentanannya yang bisa dilakukan walaupun secara sederhana, kita bisa menentukan jalur evakuasi yang cepat dan aman. Kemudian juga kita harus tahu juga resiko-resikonya. Apakah misalnya di daerah tersebut itu resikonya ancamannya misalnya gempa kah atau tsunami kah? Tentu jalur evakuasi juga menentukan dari resiko yang ada di sekitarnya. Kemudian juga selain itu juga kita harus juga mengedukasi masyarakat sekitar ataupun warga satuan pendidikan, karena ancaman bencana itu tidak menyasar satu orang atau memilih, tapi bisa semuanya. Jadi kita harus juga memberikan pemahaman bersama terkait edukasi bencana ini, sehingga pada saat kejadian masing-masing secara mandiri melakukan upaya penyelamatannya. Jadi banyak hal yang perlu dilakukan sebelum kita menentukan jalur evakuasi, seperti itu. Baik. Jadi salah satu yang menjadi pertimbangan ketika kita membuat jalur evakuasi tadi disebutkan adalah kerentanan, betul ya? Iya, salah satunya. Salah satunya adalah kerentanan, dan saat ini banyak satuan pendidikan kita yang sudah menjadi satuan pendidikan inklusi atau sekolah inklusi, betul ya, Pak Jamjam ya? Jadi banyak sekolah yang saat ini sudah memiliki peserta didik penyandang disabilitas, dan tentu ini kita juga perlu menjadi perhatian. Apakah dari Kemdikbud terkait dengan jalur evakuasi khususnya untuk sekolah-sekolah yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas, ada kebijakan atau ada arah yang sebaiknya dilakukan di sekolah itu seperti apa? Dalam layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, tentu kita mengacu pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan juga ada peraturan pemerintah tentang nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Nah, akomodasi yang layak itu bagaimana peserta didik itu mampu mengakses layanan yang ada
dengan menyediakan kebutuhan yang sesuai dengan jenis disabilitasnya. Misalkan kita di sekolah punya anak didik yang hambatan mobilitas, ya, harus pakai kursi roda dan sebagainya. Tentu harus menyediakan aksesibilitas, baik untuk menjangkau dalam ruangan dari dalam ke keluar ruangan atau ke antar lantai. Aksesibilitas itu tentu juga akan digunakan saat evakuasi. Jadi kalau misalkan ada peserta didik dengan disabilitas, pertama ketahui dulu apa kebutuhan spesifik dari masing-masing anak didik kita yang penyandang disabilitas ini. Misalkan kebutuhan untuk pertama, lihat dari sisi apakah mereka bisa menerima informasi dan merespon informasi itu dengan aksi yang tepat. Misalkan ketika ada sistem peringatan dininya, ada tsunami, ada sirine misalkan. Kalau kita punya anak disabilitas tuli misalkan, tentu mereka nggak bisa mendengar tuh sirine. Nah, gimana caranya mereka mengakses informasi peringatan dini itu? Ya harus sesuai dengan kebutuhan dia menerima informasinya. Misalkan, oh ada lampu badai nih, atau ada temannya yang memberi tanda pakai bahasa isyarat misalkan, atau seperti apa. Nah, tentu kalau misalkan untuk evakuasi, misalkan teman-teman yang tunanetra, disabilitas netra, itu dia harus bisa mengakses ke titik kumpulnya dengan misalkan dia bisa mandiri nggak mobilitasnya, ada guiding block, ada railingnya, ada braille penandanya, dia misalkan di pegangan itu dia ini belok kanan, ini belok kiri, atau misalkan awas turunan. Nah, kalau misalkan aksesibilitasnya itu sudah ada, mereka bisa mandiri. Tapi kalau enggak, tentu sekolah harus menyediakan pendamping supaya mereka bisa tetap evakuasi dengan selamat gitu. Tentu dengan yang lain juga sama, misalkan teman-teman yang disabilitas intelektual atau bahkan NDVI ya, yang multiple disorder visual impairment, jadi yang disabilitas ganda atau multi. Jadi itu juga tentu harus diketahui itu. Jadi sekolah di sini Kemendikbud tentu sudah menghimbau dan memasukkan dalam program SPAB yang inklusif bagaimana penanganan bagi anak-anak yang disabilitas untuk kesiapsiagaannya. Jadi sama seperti anak-anak harus belajar mata pelajaran atau kegiatan sekolah, tentu kan masalah akses informasi yang bisa diterima sesuai dengan jenis kebutuhannya, kemudian ada teknologi asistif misalkan untuk penyampaian informasi dan sebagainya. Kemudian juga aksesibilitas itu yang penting ya, aksesibilitas itu kan tergantung jenisnya, ada untuk rem, ada guiding block untuk netra, ada tanda-tanda yang bisa dibaca. Kalau tuli, di sini jalur evakuasi, dia masih bisa membaca gitu. Dari apa yang bisa kita lakukan, ada peran lain yang perlu kita juga ketahui, bahwa di era digital saat ini kita bisa memanfaatkan peran dari teknologi untuk membantu satuan kita menjadi satuan pendidikan yang aman bencana. Untuk saat ini, terkait dengan mitigasi bencana, kita sudah memiliki aplikasi, betul ya, dari BNPB sudah punya aplikasi yang nanti Bu Lilis bisa ceritakan apa saja peran yang bisa dimanfaatkan dari teknologi tersebut dan khususnya untuk satuan pendidikan. Silakan Bu Lilis. Baik, kami dari BNPB dari tahun 2019 lah sudah melakukan pengembangan, salah satunya adalah untuk aplikasi Inaris. Tadi mungkin yang seperti disampaikan oleh Mas Jam-Jam terkait kita tidak mungkin berada di satu tempat. Kita ada mobilitasnya gitu, entah liburan, entah tugas, entah ke rumah saudara, kita akan berpindah tempat. Tapi dengan misalnya kita sudah diberikan pelatihan mengenai atau sosialisasi terkait ancaman mitigasi seperti apa, harus melakukan apa. Tapi kita tidak tahu nih resikonya di daerah yang kita saat ini ada itu seperti apa gitu. Apakah gempa bumi kah atau tsunami kah? Nah, ketika kita tahu resikonya kan kita akan tahu upaya mitigasinya. Inaris hadir untuk salah satunya, mungkin slide yang sebelumnya, mungkin ini Bapak Ibu bisa download di aplikasi App Store ya, di App Store mungkin, atau di Android Play Store. Itu namanya Inaris Personal. Jadi Inaris Personal ini Bapak Ibu dan Mas Nuril, jadi untuk kita tahu seberapa beresikokah tempat kita berada.
Jadi tinggal Bapak Ibu klik masuk email, daftar, kemudian masuk dalam aplikasinya. Nanti kita bisa klik daerah yang kita pengen tahu, entah itu daerah yang saat ini ataupun daerah manapun. Nanti akan terinfokan tuh, misalnya di bawah itu ada warna oranye, info bahaya itu hazardnya atau ancamannya apa. Ketika kita klik ancamannya apa, itu nanti juga akan kita terinformasikan, diklik lagi upaya mitigasinya. Jadi tidak hanya menginformasikan terkait bencana atau resiko resiko apa sih, ancaman apa sih yang ada di tempat Bapak Ibu ketahui gitu atau saat ini berada, tapi upaya mitigasinya. Lalu setelah itu kami juga melakukan pengembangan dari Inaris ini untuk Imonep SPAB. Semua pihak banyak melakukan SPAB, tapi belum ada instrumen atau aplikasi yang bisa mengukur satu pintu data yang sama, berapa sih banyak sekolah yang sudah melaksanakan SPAB gitu kan. Karena sebenarnya kita perlu tahu itu untuk bisa memantau nih sekolah mana yang sudah melakukan SPAB, seberapa jauh hal yang pilar mana atau seberapa jauh hal yang sudah dilakukan. Jadi kalau Bapak Ibu sekolahnya sudah melaksanakan SPAB, itu melakukan tetap mengisinya adalah di aplikasi itu, nanti ada fitur, klik fitur, nanti ada optional terkait Imonep SPAB, nanti langsung melakukan pengisian. Dalam melakukan pengisian ini, itu bisa siapapun, tidak harus misalnya kepala sekolah, tapi diketahui oleh kepala sekolah atau pihak sekolah, karena ada pengisian SPN ya, NPSN, mohon maaf. NPSN, nanti hasilnya dari pengisian itu akan muncul di website Inaris. Jadi nanti inilah tampilannya, lingkaran-lingkaran putih itu adalah sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan SPAB. Baik, mungkin ada juga yang saya baru tahu SPAB, saya baru ingin mengetes nih gitu. Ada yang sudah melakukan pengetesan tapi belum melaksanakan, itu kami tetap apresiasi karena ini bisa diperbarui, bisa diupdate. Jadi nanti dalam 1 tahun ketika mungkin saat ini hanya pengen mengetes dulu apakah sudah bisa masuk apa tidak, berikutnya mungkin pertengahan tahun sudah melaksanakan berbagai tahapan tadi yang disebutkan oleh Mas Jajim, ada berapa belas gitu ya. Nanti diupdate lagi pengisiannya. Dan tahun 2025 kami melakukan updating untuk, jadi setelah melakukan pengisian ini kan banyak pihak yang pengen tahu nih, misalnya salah satunya Pemda gitu ya, ingin tahu mana saja sih sekolah yang sudah melaksanakan SPAB di daerahnya. Kami mengembangkan dengan nama katalog bencana. Jadi katalog bencana itu nantinya setiap provinsi ataupun misalnya siapapun gitu ingin mengetahui seberapa banyak sekolah yang sudah melakukan SPAB bisa mendownload dari situ. Jadi kalau saat ini Inaris ini baru bisa di-download itu adalah kajian resikonya. Untuk mungkin BPBD ingin tahu untuk strategi kebijakan, program, dia bisa mendownload kajian resikonya, ingin tahu daerah resiko yang tinggi, yang menengah, yang sedang, mana ancamannya apa dari situ. Tapi tahun berikutnya kita akan kembangkan ke salah satunya program Imonep ini. Jadi itu pemanfaatan teknologinya. Betul. Jadi pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting ya, apalagi tadi kalau kita bicara sampai di level individual, bahwa kita mau pergi ke suatu tempat, kita bisa mengetahui ada risiko atau ancaman apa di tempat yang akan kita kunjungi, dan juga bahkan sampai informasi terkait dengan upaya mitigasinya. Ini yang menjadi penting dan sangat dekat sebenarnya dengan setiap dari kita gitu ya. Nah, terkait dengan penggunaan Inaris, Imonep SPAB yang tadi secara data mungkin kalau dilihat dari titik-titik di peta ini sudah cukup banyak yang mengisi SPAB, program SPAB di data ini. Yang tadi Bu Lilis juga sudah sampaikan bahwa BNPB menyediakan fitur untuk katalog ketika misalnya ada stakeholder yang membutuhkan informasi terkait dengan itu. Nah, dari Kementerian Pendidikan sendiri sejauh ini bagaimana koordinasi dan melibatkan pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam menghadapi bencana, apalagi tadi sudah disupport dengan adanya informasi-informasi yang disediakan di Imonep. Terkait dengan keamanan lahan, bangunan, ruang, bahan, dan perlengkapan belajar,
itu di standar sarpras kita kan di Permen 22/2023 itu sudah termasuk harus mempertimbangkan keamanan, keselamatan, kesehatan dan kenyamanan. Nah, implementasinya ini harus dimonitor oleh Pemda. Untuk salah satu capaian SPM-nya, standar pelayanan minimal. Nah, yang kedua misalkan terkait dengan peningkatan kapasitas guru. Jadi kita perlu, guru-guru kita perlu dilatih atau mereka harus mengetahui terkait dengan program SPAB. Tentu itu bisa lewat programnya peningkatan kelas guru yang ada di Pemda. Nggak harus spesifik nama kegiatannya terkait peningkatan kelas guru SPAB, tapi juga bisa disisipkan ke dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kelas guru. Dan juga sekarang kan banyak komunitas belajar atau ada MGMP atau AKKG atau KKS. Nah, ini kita selalu dorong ke mereka, selalu sosialisasikan. Karena ada 3 hal yang mungkin dari sisi implementasi kebijakan yang perlu kita dorong. Pertama, semua pihak harus merasa ini penting dulu. Baik kepala dinas, kepala sekolah, guru, siswa, bahkan mungkin orang tua. Bagaimana cara menyadarkan itu? Ya harus ada media-media untuk saluran sosialisasinya, misalkan webinar atau pelatihan atau lewat media KIE ya, atau video singkat atau poster atau apapun. Yang kedua, setelah mereka sadar oh ini penting ya harus dilakukan. Terus bagaimana caranya? Kan kita tanya setelah itu. Nah, tentu kita mendorong Pemda untuk menyiapkan, dan kita juga di pusat menyiapkan sumber informasi, modul, ada panduan-panduan, buku saku gitu yang bisa digunakan oleh sekolah, baik itu tentang fasilitas yang aman, manajemen risiko di sekolah, kemudian juga ada pembelajaran pengurangan risiko bencana. Nah, yang ketiga, untuk bisa itu berjalan perlu dukungan program dan anggaran dari pemerintah dong. Nah, ini tentu kita dorong ada regulasi di tingkat daerah, ada juga fasilitator atau instruktur atau fasilitator daerah kita sebutlah. Maka kita dengan PMPK salah satunya kita setiap tahun bikin pelatihan fasilitator daerah supaya kalau sekolah butuh pendampingan, saya harus nanya ke siapa? Nah, bisa ke BPBD atau bisa ke fasilitator daerah ataupun teman-teman lembaga yang punya kompetensi. Kita sudah banyak ya, ada organisasi keagamaan, ada Muhammadiyah Disaster Management Center, ada PBNU, ada Pramuka, ada PNI dan yang lainnya. Itu jadi kita dorong penguatan kelembagaan di daerah itu melalui penguatan regulasi, program anggaran, SDM, dan juga monitoringnya. Bahkan beberapa daerah kayak kemarin Jawa Barat pengen membuat muatan lokal yang kekhasannya. Ada nggak kearifan lokal yang bisa diangkat sebagai ketangguhan di daerah? Kita tahu ada Semong lah di Semelu gitu ya. Kalau ada kejadian tsunami mereka Semong mereka lari ke bukit. Atau di Sulawesi Tengah waktu kejadian Palu, bahasa Kaili itu ternyata banyak cerita-cerita daerah yang menamai tempatnya dengan tempat-tempat yang di situ tuh bahaya. Tapi itu karena terputus informasinya gitu ya. Si kearifan lokal itu tidak tersampaikan ke generasi selanjutnya. Daerah yang tadinya dijadikan tempat yang tidak boleh dibangun untuk hunian, dijadikan perumahan. Akhirnya pas likuifaksi disitulah terjadi gitu, dan sebagainya. Jadi sebenarnya salah satu peran pemerintah daerah selain daripada mendorong implementasi juga menggali kearifan lokal yang bisa menjadi kekhasan ketangguhan di masing-masing. Dan itu diajarkan di sekolah, gitu. Nah, itu dan juga memobilisasi sumber daya ya. Kalau hanya masing-masing atau dari anggarannya Pemda saja mungkin jumlah sekolah yang cukup banyak gitu ya, programnya mungkin butuh anggaran banyak, ini bisa kolaborasi. Ini menjadi kunci ya, kolaborasi menjadi kunci ketika kita bicara, kita sebagai modal di masyarakat, bahwa semuanya itu memiliki peran, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Tadi kalau kita bicara ada kearifan lokal tentunya yang sudah hidup di masyarakat, yang sudah berkembang di masyarakat, bahwa masyarakat itu sendiri juga memiliki resource, sebenarnya punya sumber daya untuk sama-sama kita bisa melakukan pengurangan risiko bencana di masing-masing daerah. Dan tentu ini harapan kami juga tentunya mudah-mudahan peran dan kolaborasi dari masing-masing stakeholder ini makin kuat, dan tadi salah satunya adalah kesadaran bersama begitu ya Bapak Ibu, bahwa mudah-mudahan program Satu Pendidikan Aman Bencana ini juga makin banyak yang berkolaborasi untuk mensukseskan SPAB dan membuat sekolah kita menjadi sekolah yang aman bagi peserta didik. Tentunya dari
perjalanan panjang program SPAB, banyak kisah yang sukses, banyak kisah yang berhasil, tetapi tentunya masih ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tentu juga dari BNPB masih memiliki banyak tantangan yang dihadapi untuk kita lebih siap dan lebih tangguh untuk menghadapi bencana. BNPB juga memiliki banyak peran dalam mengedukasi masyarakat melalui banyak media, melalui banyak program yang dilakukan. Nah, sampai hari ini apa saja sih sebenarnya tantangan yang ditemui ketika kita sedang melakukan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat terkait dengan kesiapsiagaan bencana? Tantangannya sebenarnya hal yang paling mendasar ya, bahwa negara kita masih beranggapan bencana itu dilihatnya dengan paradigma yang responsif gitu. Jadi belum menjadi upaya preventif tuh menjadi upaya yang dinomorsekiankan. Jadi orang masyarakat Indonesia masih seperti harus terkena dulu baru memahami dan baru berusaha untuk melakukan gitu. Jadi itu yang pertama sih. Jadi paradigma untuk bisa mengubah bagaimana ancaman ini harus bisa kita minimalkan atau misalnya kita cegah dibandingkan kita harus obati ya, seperti itu. Itu yang pertama. Terus kemudian juga dari segi tantangan yang paling signifikan adalah mungkin negara kita kan luas ya Mas ya. Jadi dengan demografi yang sungguh besar, geografis dari Sabang sampai Merauke gitu. Tentu kalau kita hanya mengharapkan dari BNPB atau pemerintah pun itu sangat sulit gitu untuk mencapai Indonesia yang tangguh gitu. Jadi memang tantangan yang dominan yang perlu kita perhatikan bahwa kenapa kita menciptakan salah satu Inaris kan supaya setiap orang itu bisa melakukan upaya mitigasinya secara mandiri. Betul, dan strategi kemudian pada saat edukasi masih berpikir yang secara konvensional dengan dilakukan secara misalnya harus di satu ruangan, entah itu di ruangan misalnya misalnya di pertemuan ataupun misalnya harus ada resmi atau yang normatif gitu. Padahal kita pahami era kesini dengan yang teknologi secara terbuka banyak sosialisasi bisa dilakukan. Makanya salah satunya kami juga menerbitkan pedoman sosialisasi penanggulangan bencana Mas nomor 3 tahun 2024, salah satunya sebagai upaya atau metode yang bisa diadopsi oleh semua pihak ketika memberikan sosialisasi itu tidak melulu dalam ruangan yang tertutup, tidak melulu suatu yang normatif atau konvensional atau berbayar. Bahkan yang tadi seperti Mas Jam sampaikan, bisa loh pemahaman kebencanaan itu masuk ke ranah sekolah dengan mata pelajaran yang yang sudah ada gitu, ataupun misalnya ke ekstrakurikuler yang sudah ada gitu. Jadi sebenarnya balik lagi, jadikan tantangan yang mendasar tapi juga signifikan itu, jadikan mitigasi bencana itu adalah sesuatu yang prioritas dan yang utama dibandingkan kita harus memperbaiki atau misalnya harus mengalaminya dulu. Jadi itu yang mungkin tantangan yang kami rasa sejauh ini yang kami temui. Nah, termasuk juga di SPAB tentu ada tantangan, karena tadi kalau kita BNPB mungkin menceritakan tentang mengedukasi masyarakat secara umum, tantangannya masih banyak, masih butuh banyak kolaborasi karena banyak paradigma yang perlu kita coba samakan, bahwa bencana itu tidak responsif, bahwa kita mungkin sederhananya tidak menggunakan mengobati, tapi kita mencegah, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, SPAB juga tentunya punya tantangan, mungkin Pak Jam bisa menceritakan. Pertama tadi kesadaran itu juga jadi hal yang sama, di sekolah juga sama. Kesadaran dari kepala sekolah dan guru bahwa ini penting. Nah, mengubah paradigma itu jadi tantangan juga. Tentu supaya paradigmanya bisa diubah, kita perlu melakukan tadi penyadaran, sosialisasi, kemudian juga terus-menerus lewat media sosial, lewat komunikasi di komunitas. Nah, tentu karena cakupannya cukup besar, ini tantangan. Kita punya 500.000 lebih sekolah, 50 juta siswa di seluruh Indonesia. Untuk menyadarkan mereka kan butuh waktu dan butuh
energi yang cukup lumayan. Nah, tentu kita tadi ya salah satunya kita manfaatkan teknologi untuk penyebaran informasi dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah tantangannya bagaimana juga kapasitas pemerintah daerah yang berbeda-beda. Tentu kadang sekolah itu juga harus nunggu dulu nih, belum ada nih arahan dari dinas pendidikan gitu kan, belum ada nih regulasinya di daerah, atau tidak ada anggarannya gitu, atau saya udah sibuk, sudah banyak program di sekolah gitu, ini apalagi tambahan nih gitu. Nah, itu kan mungkin menyiasatinya adalah bagaimana kita memahami itu bukan satu program yang terpisah. Terkait keselamatan itu kan kewajiban individu dan kewajiban pengelola sekolah ya. Nah, bagaimana mereka mengelola itu dalam 1 tahun bisa diatur dalam kegiatan-kegiatan yang terintegrasi di pembelajaran, tadi di ekskul, di budaya sekolah. Jadi tantangannya dimulai dari diri kita. Ayo kita menjadi bagian dari yang menyelamatkan, gitu ya. Baik. Ya, jadi penting tadi bahwa SPAB ini bukan program yang terpisah. SPAB ini bisa diintegrasikan dengan program-program yang sudah ada. Bahkan misalnya kalau kita bicara pembelajaran mungkin ya di kurikulum, atau misalnya sumber daya lain di sekolah yang bisa dimanfaatkan dan diintegrasikan untuk program SPAB tadi. Tapi memang menjadi tugas kita ke depan memang semakin banyak yang tadi sadar bahwa menjadi bagian untuk yang menyelamatkan. Itu semakin banyak orang yang memiliki pemahaman dan kesadaran ke sana, itu tentunya kita makin kuat, makin siap, makin tangguh, khususnya bagaimana menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang aman bagi peserta didik dan juga bagi seluruh warga satuan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Sobat UMPK, tentunya banyak sekali pertanyaan yang berkembang dari hasil perbincangan kita pada siang hari ini. Banyak yang mungkin bertanya, apa peran saya sebagai guru, atau apa peran saya sebagai tenaga kependidikan, atau apa yang bisa dilakukan oleh sekolah dengan sumber daya yang sudah ada. Oleh karena itu, kami berikan kesempatan kepada Sobat PPK yang ada di studio untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Denny Agustiawan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Bapak Jamjam. Tadi sangat menarik sekali Pak terkait penganggaran. Nah, di sini saya ingin menanyakan terkait penganggaran untuk satuan pendidikan. Apakah satuan pendidikan boleh menggunakan dana BOSP untuk SPAB ini? Lalu kegiatan dan komponen seperti apa yang akan dianggarkan oleh satuan pendidikan dan diperbolehkan? Lalu yang kedua adalah bencana, selain bencana alam, itu bencana apa saja yang diperbolehkan dianggarkan terkait dengan SPAB ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebijakan BOSP sekarang kan fleksibel sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tapi dalam prosesnya tetap direncanakan, ada perencanaannya. Kemudian sekarang kan sudah ada aplikasi AKAS-nya ya di tiap sekolah dan dikelola dimonitor dengan perspektif dinas pendidikan. Nah, tentu mata anggaran yang relevan ada gitu ya, misalkan untuk pemeliharaan sarana-prasarana gitu ya, yang untuk mendukung lingkungan yang aman itu ada. Yang kedua adalah ketika sekolah itu terdampak bencana bisa digunakan untuk penanganan darurat, misalkan perlu mendirikan tenda, beli tenda, atau pembersihan sekolah, puing-puing yang terkena angin puting beliung nih, menerbangkan atap dan segala macam. Dana BOS itu bisa digunakan untuk sarpras kategori ringan dan pemeliharaan. Nah, tapi kalau untuk rehabilitasinya itu tentu dengan menggunakan anggaran lain dari Pemda maupun dari anggaran lain. Nah, yang kedua bisa juga digunakan untuk peningkatan kapasitas guru, peningkatan kompetensi guru untuk mendukung lingkungan belajar yang aman. Itu ada ininya, ada mata anggarannya di situ. Jadi kan selain untuk pemahaman akademik, guru juga harus memiliki kompetensi non akademiknya gitu ya, kompetensi kepribadian sosial, salah satunya bagaimana mengelola lingkungan belajar yang aman. Nah, yang ketiga bisa juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan SPAB. Di situ dimaksudkan kegiatan sekolah sehat, sekolah aman, adiwiyata, gitu ya, sekolah ramah anak,
itu udah di state, masuk dalam redaksi Juknis bosnya, itu bisa digunakan. Misalkan untuk kegiatan simulasi ya, kegiatan simulasi paling anggaran yang muncul butuh penunjuk evakuasi, bikin denah evakuasi, bikin penunjuk arah, bikin tanda titik kumpul, itu kan bisa dibuat oleh sekolah dengan menggunakan dana BOS atau membeli APAR gitu, atau di situ menyediakan P3K dan lain sebagainya. Nah kemudian jenis bencananya tentu bukan hanya kategori bencana alam, ya, tapi juga yang non alam seperti kesehatan ya, kemarin virus, jadi kebetulan virus pandemi. Jadi selain yang alam, non-alam, manusia, termasuk kecelakaan sehari-hari harus diwaspadai. Ada anak yang ulang tahun diceburkan ke kolam, ternyata di kolam ada kabel listrik, tersengat listrik, bahkan ada sampai yang meninggal. Kegiatan sekolah, outing keluar, susur sungai, ternyata pas musim hujan, tiba-tiba air bah datang keseret. Jadi dalam melaksanakan kegiatan semuanya harus diperhatikan risikonya. Jadi bukan hanya yang kejadian alam, faktor eksternal, tapi juga kecelakaan sehari-hari, transportasi di jalan menuju ke sekolah, kemudian lingkungan belajar yang tidak aman, tangga yang curam, sempit, gitu, kemudian lantai 2 yang tidak ada pagarnya sehingga akan jatuh, atau misalkan ketika pembersih lantai yang terlalu licin, pembersihan kepleset, atau misalkan ada AC gitu ya, air AC itu nggak ditampung, menggenang di selasar, anak lari-lari jatuh. Banyak hal-hal yang sampai yang terkecil harus kita perhatikan. Jadi intinya keselamatan dari ancaman bahaya, termasuk kategori ini. Baik, Sobat PMPK, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ada banyak perbincangan menarik terkait dengan program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang tadi dijelaskan sangat detail tentang langkah-langkahnya, dan kemudian dijelaskan juga tentang bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat kita untuk menerima edukasi terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Tentu masih banyak sekali langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Ada banyak unsur di masyarakat yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi supaya sekolah-sekolah kita menjadi sekolah yang aman, sekolah yang satuan pendidikan aman bencana. Dari narasumber, mohon pesan kuncinya untuk Sobat PMPK, baik yang di studio maupun dimanapun Sobat PMPK berada, terkait dengan sekolah atau satuan pendidikan aman bencana. Dari Ibu Lilis, silakan. Kami sangat mengapresiasi dari Kementerian Pendidikan telah menghadirkan BNPB untuk menginformasikan terkait SPAB ataupun edukasi kebencanaan, karena kami pahami bahwa kami tidak bisa sendirian. Kami perlukan semua pihak, termasuk Bapak Ibu yang hadir sini, untuk kita bisa mengedukasi, khususnya di sini peserta didik, karena anak-anak juga termasuk salah satu kelompok rentan kan yang perlu kita edukasi dan bisa mereka berikan informasi ini ke lingkungan sekitar, kan anak-anak sebagai agen perubahan harapannya. Dan kami ada kegiatan tanggal 26 April Mas Nuril, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana HKB, yang mana kami harapkan semua pihak termasuk satuan pendidikan serempak melaksanakan simulasi. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu, ini kami masukkan sebenarnya untuk mewadahi kegiatan simulasi ini dilakukan oleh seluruhnya gitu, seluruh warga masyarakat termasuk satuan pendidikan. Jadi tanggal 26 April itu menjadi salah satu momentum untuk melakukan simulasi, tapi tidak hanya di hari itu, tapi kami harapkan minimal 1 tahun 2 kali dilakukan simulasi. Tapi simulasi akan maksimal, akan bisa bermanfaat terutama ketika kejadian bencana, ketika misalnya proses penyelenggaraan sebelum-sebelumnya seperti penentuan jalur evakuasi, kajian risiko itu juga dilakukan. Jadi dan itu dilakukan secara konsisten tiap tahun. Jadi kami harapkan partisipasi Bapak Ibu semua untuk ikut dalam menyelamatkan bangsa, dalam menyelamatkan generasi penerus bangsa, salah satunya dengan melaksanakan SPAB. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Bu Lilis. Beri tepuk tangan untuk Bu Lilis.
Baik, pesan kunci dari Kementerian Pendidikan, khususnya kepada Sobat PMPK, pendidik, tenaga pendidikan, warga satuan terkait dengan SPAB. Silakan Pak Jam-Jam. Mari menjadi bagian dari yang menyelamatkan melalui penyelenggaraan program SPAB. Jadi mari kita mulai di sekolah masing-masing, bentuk tim siaga bencananya, lakukan kajian risikonya, upayakan mitigasi dan kesiapsiagaan di sekolah, ajarkan kepada anak-anak terkait dengan keselamatan, dan latih secara rutin tadi melalui simulasi evakuasi bersama di 26 April maupun ketika peserta didik baru yang masuk lewat MPLS ya, kita sosialisasikan apa saja yang perlu dilakukan ketika ada bencana dan apa kontribusi kita untuk mengurangi risiko bencana. Baik, Bapak Ibu, ayo semangat kita mulai sama-sama melalui SPAB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jam-Jam dari Kementerian Pendidikan. Sobat PMPK, dimanapun Anda berada, tentunya di awal ada banyak pertanyaan yang timbul yang mengawali perbincangan kita pada hari ini. Ada pertanyaan, apakah sekolah kita, sekolah anak-anak kita itu aman, dapat memberikan rasa aman kepada peserta didik, kepada orang tua, kepada seluruh warga satuan yang berada di sekolah. Ternyata ada banyak langkah yang bisa kita lakukan, dimulai dari diri kita sendiri, dan ada banyak langkah yang bisa dilakukan dengan berkolaborasi dengan seluruh unsur yang ada di masyarakat. Tentunya perbincangan kita pada hari ini kita harapkan dapat memberikan jawaban dari Sobat PMPK bagaimana kita memulai program Satuan Pendidikan Aman Bencana di sekolah kita masing-masing. Di gelar wicara interaktif PMPK, semua pertanyaan pasti temukan jawabannya. Sampai jumpa di gelar wicara interaktif PMPK selanjutnya. Dan jangan lupa ikuti media sosial Direktorat PMPK di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih untuk semua Sobat PMPK yang sudah hadir dan menyimak sampai akhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.